Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri dengan NIM 230200042. Disyukur telah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena selamat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti pembahasan pada kesempatan ini. Pada video ini saya akan membahas mengenai paradigma ekonomi syariah yang merupakan salah satu konsep penting dalam memahami berbagai ekonomi Islam dibangun, dikembangkan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Pembahasan ini sangat penting karena ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan tanpa bunga atau sekedar alternatif ekonomi konvensional. Lebih dari itu, ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang memiliki dasar filosofi, metodologi, serta kerangka berpikir tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah menjadi salah satu bidang kajian yang semakin mendapatkan perhatian dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkembangnya perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, hingga lembaga sosial berbasis Islam. Namun demikian, untuk memahami ekonomi syariah secara komprehensif, kita tidak cukup hanya memahami praktik-praktiknya saja. Kita juga perlu memahami paradigma atau cara pandang dasar yang melandasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini kita akan mempelajari 3 pokok utama, yaitu metodologi ekonomi syariah, rancangan bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah. Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, metodologi ekonomi syariah. Pembahasan pertama adalah mengenai metode ekonomi syariah. Secara umum, metodologi dapat dipahami sebagai suatu cara pendekatan atau langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan memahami suatu fenomena tertentu. Dalam dunia akademik, metodologi memiliki fungsi penting karena menjadi dasar dalam membangun teori, melakukan analisis, serta menentukan arah pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks ekonomi syariah, metodologi ekonomi syariah merupakan perangkat pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Metodologi ekonomi syariah tidak hanya menitik beratkan pada aspek keuntungan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan dimensi moral, spiritual, sosial, dan keadilan. Hal ini menjadi perbedaan utama antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih menekankan rasionalitas manusia serta mekanisme pasar, maka ekonomi syariah mengintegrasikan nilai wahyu dengan logika rasional. Artinya, dalam ekonomi syariah, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, seorang boleh melakukan perdagangan dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin, namun keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh melalui penipuan, manipulasi,
eksploitasi maupun aktivitas yang merugikan masyarakat. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa sumber metodologi utama. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran menjadi landasan paling fundamental dalam ekonomi syariah. Di dalamnya terkadang berbagai prinsip mengenai kepemilikan harta, distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, keadilan ekonomi, serta tanggung jawab sosial. Ekonomi dalam perspektif Islam pandang bukan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga sarana untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Konsep keseimbangan menjadi sangat penting. Misalnya, Islam memperolehkan kepemilikan pribadi, tapi tetap menekankan kewajiban sosial melalui zakat dan sedekah. Kedua, hadis atau sunnah. Hadis menjadi sumber metodologi kedua yang menjelaskan praktik-praktik ekonomi secara lebih rinci. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Dalam praktik tersebut lahirlah prinsip seperti transparansi dalam transaksi, larangan menipu konsumen, serta pentingnya kepercayaan dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks modern, prinsip tersebut tetap relevan. Sebagai contoh, ketika seorang menjual barang secara online, maka kondisi barang harus dijelaskan dengan jujur. Penjual tidak diperboleh menyembunyikan kekurangan produk hanya demi memperoleh keuntungan lebih besar. Yang ketiga, ijtihad. Perkembangan ekonomi selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Saat ini muncul berbagai fenomena baru seperti dompet digital, transaksi elektronik, investasi daring, hingga perdagangan lintas negara. Soalan tersebut belum ditemukan secara eksplisit pada masa awal Islam. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad, yaitu proses pemikiran mendalam oleh para ahli untuk menentukan berbagai prinsip-prinsip Islam diterapkan terhadap persoalan ekonomi modern. Ijtihad ekonomi syariah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya. Karakteristik metodologi ekonomi syariah. Pertama, metodologi ekonomi syariah bersifat alternatif, artinya pendekatan ekonomi tidak hanya didasarkan pada logika rasional, tetapi juga nilai spiritual. Kedua, metodologi ekonomi syariah bersifat normatif sekaligus praktis. Normatif berarti memiliki aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan praktis berarti tetap dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketiga, metodologi ekonomi syariah menetapkan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial. Manusia tidak hanya memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga
tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Manusia tidak hanya memiliki kepentingan pribadi, tidak juga untuk tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Sebagai ilustrasi, apabila seorang memperoleh keuntungan besar dari suatu usaha, maka ekonomi syariah mendorong individu tersebut untuk membantu masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, maupun penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, metodologi ekonomi syariah dapat dipahami sebagai dasar ilmiah yang mengungkapkan ilmu pengetahuan, pengalaman empiris, dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Rancangan bangun ekonomi untuk pembahasan selanjutnya itu yang kedua, rancangan bangun ekonomi syariah. Pembahasan ini mengenai rancangan bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah dapat dipahami sebagai kerangka dasar atau desain sistem ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari rancang bangun ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata, menghindari penyimpangan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari tinggi pendapatan masyarakat atau besarnya keuntungan bisnis. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek moral, etika, serta kebermanfaatan sosial. Terdapat beberapa prinsip penting dalam rancangan bangun ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan landasan utama dalam ekonomi syariah. Manusia dipandang sebagai khalifah atau pengolahan sumber daya yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang tidak boleh melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hanya demi keuntungan ekonomi. Prinsip yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu fondasi utama ekonomi syariah. Keadilan berarti setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan usaha yang dilakukan. Tidak boleh terjadi praktik monopoli, manipulasi harga, atau eksploitasi tenaga kerja. Sebagai contoh, perusahaan harus memberi upah yang layak pada pekerjanya. Yang ketiga, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Islam memberi kebebasan kepada individu untuk menjalankan usaha, dagang, dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut disertai tanggung jawab moral. Sebagai contoh, seorang bebas menjual produk tetapi tidak boleh menjual barang yang membahayakan masyarakat. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial. Masyarakat diperboleh menjual kekayaan tetapi tidak diwajibkan memperhatikan kesejahteraan sosial. 5. Prinsip tolong-menolong. Konsep saling membantu menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah.
Hal ini mewujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam praktis ekonomi modern, rancangan bangun ekonomi syariah dapat diterapkan melalui perbankan syariah, operasi syariah, bisnis halal, hingga investasi berbasis syariah. Sebagai contoh, bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional, melainkan membangun sistem bagi hasil. Sistem ini dianggap lebih adil karena keuntungan maupun risiko bagi bersama. Selain itu, ekonomi syariah juga menolak praktik menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus berputar di masyarakat agar terciptanya. Selain itu, ekonomi syariah juga menolak praktik menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus berputar di masyarakat agar terciptanya pemerataan kesejahteraan. Dan rancangan bangun ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan dan keadilan sosial. Yang ketiga, pembahasan selanjutnya itu paradigma ekonomi syariah. Pembahasan terakhir adalah paradigma ekonomi syariah. Paradigma dapat dipahami sebagai cara pandang dasar dalam melihat suatu realitas. Dalam ilmu ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan ekonomi, hubungan manusia dengan harta, serta peran negara dan masyarakat. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Paradigma ini memandang bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya aktivitas duniawi, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral manusia. Dalam paradigma ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk spiritual sekaligus sosial. Artinya, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Paradigma ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berbasis nilai ketahanan. Ekonomi syariah meyakini bahwa seluruh sumber daya pada dasarnya merupakan titipan dari Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut secara baik. Yang kedua, menekankan keseimbangan. Ekonomi syariah menolak ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kesejahteraan. Ya, menjunjung tinggi etika. Dalam ekonomi syariah, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan transparansi menjadi nilai utama. Yang keempat, menolak praktik ekonomi yang merugikan secara riba, negara, penipuan, perjudian, dan monopoli yang tidak sehat. 5. Berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan individu, tetapi juga manfaat sosial. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sukses tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan pekerjaan, kualitas produk yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme cenderung memberikan kebebasan luas kepada individu, sementara sosialisme
lebih menekankan kontrol negara. Ekonomi syariah mengambil posisi tengah dengan tetap memberikan kebebasan namun dibatasi oleh etika dan nilai moral. Dalam era modern ini, paradigma ekonomi syariah menjadi semakin relevan karena banyak persoalan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, serta krisis moral dalam bisnis. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berimbang dengan menetapkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Dapat disimpulkan bahwa paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Metodologi ekonomi syariah menjadi pendekatan ilmiah dalam membangun ekonomi, membangun teori dan praktik ekonomi mendasarkan syariat Islam. Sementara itu, rancang bangun ekonomi syariah berfungsi sebagai kerangka sistem ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Adapun paradigma ekonomi syariah menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tapi juga menciptakan kesejahteraan bersama dan keberkahan. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, diharapkan kita mampu melihat bahwa ekonomi bukan sekedar persoalan keuntungan, melainkan juga berkaitan dengan moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial. Demikian pembahasan mengenai identifikasi tentang paradigma ekonomi syariah atau CPMK2. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri dengan NIM 230-20042. Disyukur karena kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena selamat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti pembahasan pada kesempatan ini. Pada video ini saya akan membahas mengenai paradigma ekonomi syariah yang merupakan salah satu konsep penting dalam memahami berbagai ekonomi Islam dibangun, dikembangkan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Pembahasan ini sangat penting karena ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan tanpa bunga atau sekedar alternatif ekonomi konvensional. Lebih dari itu, ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang memiliki dasar filosofi, metodologi, serta kerangka berpikir tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah menjadi salah satu bidang kajian yang semakin mendapatkan perhatian dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkembangnya perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, hingga lembaga sosial berbasis Islam. Namun demikian, untuk memahami ekonomi syariah secara komprehensif, kita tidak cukup hanya memahami praktik-praktiknya saja. Kita juga perlu memahami paradigma atau cara pandang dasar yang melandasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini kita akan mempelajari 3 pokok utama, yaitu metodologi ekonomi syariah, rancangan bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah.
Baik, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama, metodologi ekonomi syariah. Pembahasan pertama adalah mengenai metode ekonomi syariah. Secara umum, metodologi dapat dipahami sebagai suatu cara pendekatan atau langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan memahami suatu fenomena tertentu. Dalam dunia akademik, metodologi memiliki fungsi penting karena menjadi dasar dalam membangun teori, melakukan analisis, serta menentukan arah pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Dalam konteks ekonomi syariah, metodologi ekonomi syariah merupakan perangkat pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Metodologi ekonomi syariah tidak hanya menitik beratkan pada aspek keuntungan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan dimensi moral, spiritual, sosial, dan keadilan. Hal ini menjadi perbedaan utama antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional lebih menekankan rasionalitas manusia serta mekanisme pasar, maka ekonomi syariah mengintegrasikan nilai wahyu dengan logika rasional. Artinya, dalam ekonomi syariah, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, seorang boleh melakukan perdagangan dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin, namun keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh melalui penipuan, manipulasi, eksploitasi, maupun aktivitas yang merugikan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa sumber metodologi utama. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran menjadi landasan paling fundamental dalam ekonomi syariah. Di dalamnya terkadang berbagai prinsip mengenai kepemilikan harta, distribusi kekayaan, larangan eksploitasi, keadilan ekonomi, serta tanggung jawab sosial. Ekonomi dalam perspektif Islam pandang bukan sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga sarana untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Konsep keseimbangan menjadi sangat penting. Misalnya, Islam memperolehkan kepemilikan pribadi, tapi tetap menekankan kewajiban sosial melalui zakat dan sedekah. Kedua, hadis atau sunnah. Hadis menjadi sumber metodologi kedua yang menjelaskan praktik-praktik ekonomi secara lebih rinci. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Dalam praktik tersebut lahirlah prinsip seperti transparansi dalam transaksi, larangan menipu konsumen, serta pentingnya kepercayaan dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks modern, prinsip tersebut tetap relevan. Sebagai contoh, ketika seorang menjual barang secara online, maka kondisi barang harus dijelaskan dengan jujur. Penjual tidak
diperboleh menyembunyikan kekurangan produknya demi memperoleh keuntungan lebih besar. Yang ketiga, jihad. Perkembangan ekonomi selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Saat ini muncul berbagai fenomena baru seperti dompet digital, transaksi elektronik, investasi daring, hingga perdagangan lintas negara. Soalan tersebut belum ditemukan secara eksplisit pada fase awal Islam. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad, yaitu proses pemikiran mendalam oleh para ahli untuk menentukan berbagai prinsip-prinsip Islam diterapkan terhadap persoalan ekonomi modern. Ijtihad ekonomi syariah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya. Karakteristik metodologi ekonomi syariah. Pertama, metodologi ekonomi syariah bersifat alternatif, artinya pendekatan ekonomi tidak hanya didasarkan pada logika rasional, tetapi juga nilai spiritual. Kedua, metodologi ekonomi syariah bersifat normatif sekaligus praktis. Normatif berarti memiliki aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sedangkan praktis berarti tetap dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ketiga, metodologi ekonomi syariah menetapkan manusia sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial. Manusia tidak hanya memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Manusia tidak hanya memiliki kepentingan pribadi, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Sebagai ilustrasi, apabila seorang memperoleh keuntungan besar dari suatu usaha, maka ekonomi syariah mendorong individu tersebut untuk membantu masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, maupun penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, metodologi ekonomi syariah dapat dipahami sebagai dasar ilmiah yang dibangunkan ilmu pengetahuan, pengalaman empiris, dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Rancangan bangun ekonomi untuk pembahasan selanjutnya itu yang kedua, rancangan bangun ekonomi syariah. Pembahasan ini mengenai rancangan bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah dapat dipahami sebagai kerangka dasar atau desain sistem ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari rancang bangun ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata, menghindari penyimpangan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari tinggi pendapatan masyarakat atau besarnya keuntungan bisnis. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek moral, etika, serta kebermanfaatan sosial.
Terdapat beberapa prinsip penting dalam rancangan bangun ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan landasan utama dalam ekonomi syariah. Manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelolaan sumber daya yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang tidak boleh melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hanya demi keuntungan ekonomi. Prinsip yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu fondasi utama ekonomi syariah. Keadilan berarti setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan usaha yang dilakukan. Tidak boleh jadi praktik monopoli, manipulasi harga, atau eksploitasi tenaga kerja. Sebagai contoh, perusahaan harus memberi upah yang layak pada pekerjanya. Yang ketiga, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Islam memberi kebebasan kepada individu untuk menjalankan usaha, dagang, dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut disertai tanggung jawab moral. Sebagai contoh, seorang bebas menjual produk tetapi tidak boleh menjual barang yang membahayakan masyarakat. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial. Masyarakat diperboleh menjual kekayaan tetapi tidak diwajibkan memperhatikan kesejahteraan sosial. 5. Prinsip tolong-menolong. Konsep saling membantu menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam praktis ekonomi modern, rancangan bangun ekonomi syariah dapat diterapkan melalui perbankan syariah, operasi syariah, bisnis halal, hingga investasi berbasis syariah. Sebagai contoh, bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional, melainkan membangun sistem bagi hasil. Sistem ini dianggap lebih adil karena keuntungan maupun risiko bagi bersama. Selain itu, ekonomi syariah juga menolak praktik menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus berputar di masyarakat agar terciptanya Selain itu, ekonomi syariah juga menolak praktik menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus berputar di masyarakat agar terciptanya pemerataan kesejahteraan. Dan rancangan bangun ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan dan keadilan sosial. Yang ketiga, pembahasan selanjutnya itu paradigma ekonomi syariah. Pembahasan terakhir adalah paradigma ekonomi syariah. Paradigma dapat dipahami sebagai cara pandang dasar dalam melihat suatu realitas. Dalam ilmu ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan ekonomi, hubungan manusia dengan harta, serta peran negara dan masyarakat. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Paradigma ini memandang bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya aktivitas duniawi, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral manusia.
Dalam paradigma ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk spiritual sekaligus sosial. Artinya, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Paradigma, paradigma ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berbasis nilai ketahanan. Ekonomi syariah meyakini bahwa seluruh sumber daya pada dasarnya merupakan titipan dari Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut secara baik. Yang kedua, menekankan keseimbangan. Ekonomi syariah menolak ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kesejahteraan. Ya, menjunjung tinggi etika. Dalam ekonomi syariah, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan transparansi menjadi nilai utama. Yang keempat, menolak praktik ekonomi yang mengerikan secara riba, angkara, penipuan, perjudian, dan monopoli yang tidak sehat. 5. Berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan individu, tetapi juga manfaat sosial. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sukses tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan pekerjaan, kualitas produk yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme cenderung memberikan kebebasan luas kepada individu, sementara sosialisme lebih menekankan kontrol negara. Ekonomi syariah mengambil posisi tengah dengan tetap memberikan kebebasan namun dibatasi oleh etika dan nilai moral. Dalam era modern saat ini, paradigma ekonomi syariah menjadi semakin relevan karena banyak persoalan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, serta krisis moral dalam bisnis. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berimbang dengan menetapkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Dapat disimpulkan bahwa paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Metodologi ekonomi syariah menjadi pendekatan ilmiah dalam membangun ekonomi, membangun teori dan praktik ekonomi mendasarkan syariat Islam. Sementara itu, rancang bangun ekonomi syariah berfungsi sebagai kerangka sistem ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Adapun paradigma ekonomi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tapi juga menciptakan kesejahteraan bersama dan keberkahan. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, diharapkan kita mampu melihat bahwa ekonomi bukan sekedar persoalan keuntungan, melainkan juga berkaitan dengan moralitas, etika, dan tanggung jawab sosial. Demikian pembahasan mengenai identifikasi tentang paradigma ekonomi syariah atau CPMK2. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai rancangan bangun ekonomi syariah
Rancang bangun ekonomi syariah dapat dipahami sebagai kerangka dasar atau desain sistem ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama dari rancang bangun ini adalah menciptakan sistem ekonomi yang mampu menghasilkan kesejahteraan secara merata, menghindari penyimpangan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari tinggi pendapatan masyarakat atau besarnya keuntungan bisnis. Lebih dari itu, pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek moral, etika, serta kebermanfaatan sosial. Terdapat beberapa prinsip penting dalam rancangan bangun ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid merupakan landasan utama dalam ekonomi syariah. Manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelolaan sumber daya yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang tidak boleh melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hanya demi keuntungan ekonomi. Prinsip yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan menjadi salah satu fondasi utama ekonomi syariah. Keadilan berarti setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan usaha yang dilakukan. Tidak boleh jadi praktik monopoli, manipulasi harga, atau eksploitasi tenaga kerja. Sebagai contoh, perusahaan harus memberi upah yang layak pada pekerjanya. Yang ketiga, prinsip kebebasan bertanggung jawab. Islam memberi kebebasan kepada individu untuk menjalankan usaha, dagang, dan memiliki harta. Namun, kebebasan tersebut disertai tanggung jawab moral. Sebagai contoh, seorang bebas menjual produk tetapi tidak boleh menjual barang yang membahayakan masyarakat. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial. Masyarakat diperboleh menjual kekayaan tetapi tidak diwajibkan memperhatikan kesejahteraan sosial. 5. Prinsip tolong-menolong. Konsep saling membantu menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam praktis ekonomi modern, rancangan bangun ekonomi syariah dapat diterapkan melalui perbankan syariah, operasi syariah, bisnis halal, hingga investasi berbasis syariah. Sebagai contoh, bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional, melainkan membangun sistem bagi hasil. Sistem ini dianggap lebih adil karena keuntungan maupun risiko bagi bersama. Selain itu, ekonomi syariah juga menolak praktik menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus berputar di masyarakat agar terciptanya Selain itu, ekonomi syariah juga menolak praktik menumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus berputar di masyarakat agar terciptanya pemerataan kesejahteraan. Dan rancangan bangun ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan dan keadilan sosial.
Yang ketiga, pembahasan selanjutnya itu paradigma ekonomi syariah. Pembahasan terakhir adalah paradigma ekonomi syariah. Paradigma dapat dipahami sebagai cara pandang dasar dalam melihat suatu realitas. Dalam ilmu ekonomi, paradigma menentukan bagaimana seorang memahami tujuan ekonomi, hubungan manusia dengan harta, serta peran negara dan masyarakat. Paradigma ekonomi syariah merupakan cara pandang ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Paradigma ini memandang bahwa aktivitas ekonomi bukan hanya aktivitas duniawi, tapi juga bagian dari tanggung jawab moral manusia. Dalam paradigma ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk spiritual sekaligus sosial. Artinya, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Paradigma ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, berbasis nilai ketahanan. Ekonomi syariah meyakini bahwa seluruh sumber daya pada dasarnya merupakan titipan dari Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut secara baik. Yang kedua, menekankan keseimbangan. Ekonomi syariah menolak ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan kesejahteraan. Tiga, menjunjung tinggi etika. Dalam ekonomi syariah, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan transparansi menjadi nilai utama. Yang keempat, menolak praktik ekonomi yang menggerukan secara riba, angkara, penipuan, perjudian, dan monopoli yang tidak sehat. 5. Berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan individu, tetapi juga manfaat sosial. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang sukses tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan pekerjaan, kualitas produk yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap masyarakat. Paradigma ekonomi syariah juga berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme cenderung memberikan kebebasan luas kepada individu, sementara sosialisme lebih menekankan kontrol negara. Ekonomi syariah mengambil posisi tengah dengan tetap memberikan kebebasan namun dibatasi oleh etika dan nilai moral. Dalam era modern ini, paradigma ekonomi syariah menjadi semakin relevan karena banyak persoalan ekonomi global